Baik, ada 4 hal kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Hai everyone, apa kabar? Kita meet lagi bersama saya, Mr. Sulaiman, luar biasa. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Thank you had watching in this video. Nah, untuk hari ini kita masih hari yang sangat spesial. Ini banyak question yang datangnya dari sahabat Al Sulaiman TV. Thank you so much. Ini pertanyaan dahsyat sekali. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sangat dahsyat sekali. Judulnya adalah kesalahan-kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Stay in this video, I will explain about this. Okay guys? Baik, ada 4 hal kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Salah satunya atau yang pertama adalah orang tua tidak memiliki yang namanya konsep. Tidak apa kira-kira? Memiliki yang namanya konsep. Ya betul, konsep ibaratnya bentuk. Jadi sekarang nih kita sudah jadi orang tua. Kita punya anak yang soleh dan soleha, anak yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Kira-kira ini kita mau buat mereka seperti apa? Kita mau bentuk mereka seperti apa? Yang pertama, kita harus bentuk mereka itu karakter mereka mau seperti apa. Yang kedua, kira-kira pendidikannya mau seperti apa. Yang ketiga, kira-kira masa depannya mau seperti apa. Nah, kita sebagai orang tua harus punya konsep, harus punya bentuk. Mereka mau seperti apa. Diibaratkan contohnya begini. Kalau ibarat sebuah tepung yang kemudian tepung ini dikasih air, nah kira-kira ini kita mau buat seperti apa? Mau buat kue, nah kuenya mau kue apa? Nah ini namanya konsep. Atau lagi kalau diibaratkan sebuah kertas yang masih sangat polos atau sangat putih, kira-kira nih kertas mau dilipat atau mau dibentuk seperti apa? Mau ditulis seperti apa? Itu namanya konsep. Nah ini ada contoh konsep yang baik. Yang pertama, yakinkan kalau bicara mengenai konsep yang baik, yang pertama jangan lupa anak-anak kita harus dibentuk yang namanya ilmu keagamaan. Jadi agar fondasi merekanya bagus secara keagamaan, ayo anak-anak kita masukkan nih ke tempat madrasah-madrasah. Jadi agar secara keilmuan keagamaannya bagus. Yang kedua, karena ini kan persaingan di dunia kan luar biasa, persaingan dalam kompetisi dan lainnya luar biasa. Nah, anak-anak kita harus kita masukin ke dalam bimbel bahasa Inggris, bimbel matematika. Jadi ketika mereka di sekolah, mereka sudah sangat pede karena bahasa Inggrisnya bagus, MTK-nya juga bagus. Ini hanya contoh. Yang ketiga, tempatkan anak kita di dalam lingkungan tuh yang bagus gitu ya. Secara komunikasinya bagus, secara pergaulannya juga bagus. Ini yang pertama. Terus yang baik, kesalahan yang kedua yang banyak orang-orang tua lakukan, sadar tidak sadar melakukan ini. Apa kira-kira? Membebaskan anak bermain gadget atau handphone. Masya Allah, ini sangat luar biasa. Banyak kita temukan di lapangan. Wahai saudaraku, kita sebagai orang tua yang bijak, kita mengenai handphone, kita tidak boleh membebaskan anak bermain handphone, main berjam-jam, main setiap hari. Ini akan mempengaruhi banyak hal. Yang pertama akan merusak dia punya pola pikir. Otaknya akan rusak, matanya akan rusak. Dan ditambah lagi, ketika anak sudah kecanduan dengan main gadget, dengan main handphone, ketika dia berada di sekolah, dia tidak bisa konsentrasi. Mengapa kira-kira? Karena dia sudah kecanduan dengan main gadget. Jadi kita sebagai orang tua yang baik, please, yuk kita batasi anak kita main handphone, kita atur anak kita main handphone. Kapan nih kira-kira dia main handphone? Terus kira-kira kalau udah main handphone mau berapa lama? Nah ini kita yang harus mengatur, bukan membebaskan mereka. Baik, kesalahan yang ketiga yang banyak sekali orang-orang tua lakukan. Apa kira-kira? Memarahi anak di depan orang banyak atau di depan teman-temannya. Wahai saudaraku, namanya juga anak-anak kadang-kadang suka melakukan sesuatu yang agak something different ya, atau melakukan suatu kesalahan. Maklum, namanya anak sedang bertumbuh.
tumbuh secara fisikalinya, secara emosionalnya, dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang yang namanya anak-anak tuh suka melakukan kesalahan. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai orang tua yang baik tidak boleh memarahin mereka di depan teman-temannya, karena akan mempengaruhi kecerdasan emosinya anak-anak. Jadi kalau misalnya anak-anak nih sering dimarahin di depan teman-temannya, satu, nanti anak menjadi tidak pede. Yang kedua, menjadi anak yang tidak semangat gitu ya. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, lebih baiknya kita nasihati, kita bimbing, kita arahkan. Oke? Baik, kesalahan yang keempat yang banyak sekali orang tua lakukan, sadar atau tidak sadar. Apa kira-kira? Melebeli anak, membandingkan anak. Pernah nggak kita sebagai orang tua suka melebeli anak gitu ya, atau membandingkan anak? Kok kamu nih, hanya contoh gitu ya, kok kamu pinteran kakak kamu sih daripada kamu? Nah, ini nggak boleh. Atau lagi melebeli anak kita, anak saya mah nggak pinter. Nah, ini juga nggak boleh. Jadi kita sebagai orang tua yang baik, kita harus memberikan namanya label-label yang baik gitu ya kepada anak gitu ya. Anggap aja anak kita belum berprestasi secara akademik, so kita harus memuji mereka, melebeli mereka yang baik. Kamu tuh pinter loh nak, kamu tuh hebat loh nak. Jadi walaupun nilai kamu saat ini belum terlalu bagus, tapi mama yakin, ayah yakin kamu anak pinter. Nah, ini adalah label yang baik nih. Dan jangan sampai kita membandingkan anak kita dengan kakaknya, dengan anak tetangga, juga nggak bagus. Karena apa? Ini nanti akan mempengaruhi, kembali lagi, kecerdasan emosi anak ini terpengaruh sekali. Contoh, sadar tidak sadar orang tua melebeli anaknya yang gak bagus, atau membandingkan dengan kakaknya atau tetangganya. Jadi kembali lagi, anak kita menjadi tumbuh jadi anak tuh yang secara emosi itu gak bagus. Jadi anak yang minder, anak gak pede, dan merasa gak bisa, karena dia punya label yang buruk di mata orang tuanya. So, mulai saat ini, wahai saudaraku sebagai orang tua yang baik hati, ayo kita berikan label-label atau perbandingan yang bagus buat anak-anak kita, agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang pede, anak yang pemberani, anak yang cerdas. Karena perkataan orang tua adalah doa buat mereka. Hati-hati. Semoga video ini bisa menginspirasi para saudaraku semuanya dan ambil manfaat dari ilmu yang sangat dahsyat sekali dari saya, Misal Sulaiman. Jangan lupa yang belum subscribe, yang belum komen, yang belum like, ayo like. Thank you so much. Kita ketemu lagi di next video bersama saya, Misal Sulaiman. Luar biasa.